Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jeffrey Aldino kembali hadir menjumpai Anda tentunya di program spesial kita yaitu Bijak dalam Bersosial Media. Pemirsa, kalau bicara soal sosial media, memang saat ini sosial media atau media sosial tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan Anda saat ini kaum urban tinggalnya di kota-kota besar begitu ya, tentu untuk mendapatkan informasi secara daring dan secara cepat yang Anda kunjungi adalah beberapa sosial media, termasuk Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Sama halnya seperti yang dilakukan teman-teman dari Badan Intelijen Negara atau BIN yang baru-baru ini meluncurkan sosial media mereka. Ini platformnya diluncurkan pada tanggal 30 Juni 2020. Nanti kita akan bahas terkait peluncuran sosial media ini dan sebenarnya apa sih tujuan dari peluncuran sosial media ini, dan nanti kita juga akan bahas apa dengan adanya peluncuran sosial media ini kira-kira ada nggak ya kaitannya dengan COVID-19 yang terjadi saat ini. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 saat ini masih terus terjadi, bukan cuma hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia pemirsa. Untuk itu kita akan bahas di program spesial kita kali ini dan sudah hadir bersama kami yaitu Deputi 7 Badan Intelijen Negara Bapak Wawan Hari Purwanto. Halo Pak, selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Wawan, sebelum kita membahas soal sosial media dan penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta begitu ya Pak ya. Saya pengen tahu dulu, kalau kita dengar kata BIN atau Badan Intelijen Negara, biasanya yang ada di persepsi masyarakat atau pemirsa mungkin yang ada di rumah ini adalah sesuatu lembaga negara yang menyeramkan gitu ya, atau lembaga negara yang private, VVIP begitu ya Pak. Sebenarnya kalau dari kacamata BIN sendiri, BIN itu sendiri seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan ke pemirsa yang ada di rumah mungkin? BIN ini kan lembaga negara yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan juga menjaga keselamatan rakyat. Sehingga BIN ini adalah anak kandung bangsa Indonesia. Anak kandung bangsa Indonesia. Jadi kita harus dekat. Kita harus selalu berkomunikasi yang baik sehingga kalau ada informasi-informasi apa ya kita saling share sehingga kita bisa secepatnya melakukan antisipasi, cegah diri dan deteksi dini. Tapi kalau BIN ini sendiri di bawah kementerian apa Pak? Itu langsung di bawah Presiden. Lo di bawah langsung Presiden ya? Berarti bukan di bawah Kemenkumham atau enggak ya langsung di bawah Presiden. Nah, ini kan Pak Wawan ini Deputi 7 Badan Intelijen Negara, itu berarti menaungi bidang komunikasi ya Pak ya kalau 7 ya Pak ya? Komunikasi dan informasi. Komunikasi dan juga informasi. Nah, sebelum kita bahas soal COVID dan juga sosial media, saya pengen tahu dulu Pak Wawan ini katanya dosen juga ya Pak ya? Betul, saya dosen. Dan yang saya dapatkan informasi bahwa Pak Wawan ini sudah menulis 37 buku Pak. Betul. Kira itu bukunya tentang apa aja Pak? Ya ada terorisme, ada masalah perbankan, ada masalah keislaman, masalah Gus Dur, masalah NU, masalah pertahanan keamanan, masalah terkait dengan Tentara Nasional Indonesia, maupun juga terkait dengan kondisi terkini daripada apa yang terjadi di bangsa Indonesia. Seperti Aceh, kemudian Papua, dan juga persoalan hubungan antar negara gitu. Banyak berarti ya Pak ya? Banyak. Banyak sekali aspek-aspek yang Pak Wawan sudah tulis bukunya begitu. Betul. Akhirnya di BIN ini sendiri, ini kalau kita bicara soal sosial media begitu ya Pak ya? Ini baru-baru ini kan BIN sudah meluncurkan sosial media platform atau mediumnya ada Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Ini pada tanggal 30 Juni 2020 lalu. Kalau kita flashback lagi Pak, kira-kira awal mula ide kebentuk dari sosial media ini seperti apa Pak? Ya kita banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan Badan Intelijen Negara. Ya saya ada lihat juga itu yang tidak officialnya Pak, ada beberapa. Dan itu justru sangat berbahaya karena apa? Satu tidak resmi, dua bisa ada penyalahgunaan ataupun juga masalah nama baik itu bisa tercemar. Oleh karenanya menyikapi hal yang sudah terjadi, maka kita perlu mengakomodasi dari semua kondisi itu untuk bahwa ini loh yang resmi seperti ini sehingga kita bisa meliterasi publik, bisa berdekatan dengan masyarakat. Banyak tentunya masyarakat yang ingin kenal dekat dengan kita, tapi sulit untuk ketemu karena jauh. Tapi dengan adanya sosmed tadi, kita bisa berkomunikasi dan kita juga bersambung rasa kalau ada masalah-masalah kita juga bisa berikan. Langsung gitu ya Pak ya? Tapi sejauh ini Pak, dari 30 Juni sampai sekarang,
Tanggapan masyarakat seperti apa Pak dengan adanya sosial media dari BIN ini? Macam-macam Ya. sudah masuk ya. Tapi secara prinsip mereka menyambut baik itu dan mereka ingin tahu lebih dekat, terutama untuk cross check, sehingga tidak termakan oleh gosip ataupun berita-berita hoax yang akhirnya justru merugikan. Jadi cek, recheck, cross check, apalagi dengan tanya langsung dengan Badan Intelijen Negara, maka semuanya bisa clear ya, terang benderang, dan kita justru dengan demikian maka mereka tidak menelan mentah begitu saja. Berita-berita yang beredar, mengingat 60% berita yang beredar itu hoax. Hoax ya Pak ya? Nah, itu makanya kita ingin masyarakat bisa tercerahkan supaya mereka juga bisa membandingkan satu dengan yang lain dan dari sumber-sumber yang terpercaya. Oke, kalau sudah membuat sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, mungkin bisa ke YouTube nanti ya Pak YouTube, ya. Ini kan memang hal-hal seperti ini sangat digandrungi oleh masyarakat, terutama anak-anak milenial seperti itu. Apakah memang tujuannya seperti itu Pak? Kemudian juga kira-kira segmentasi dari sosial media yang dibuat oleh teman-teman dari BIN ini, kira-kira siapa aja Pak? Kita terbuka, tapi kalau siapapun yang mau masuk, ya tentu kita akan tanggapi dengan baik. Kita adalah sebuah komunitas yang baik, di mana adanya komunikasi ini maka akan menghindarkan diri terjadinya miskomunikasi. Oleh karenanya segmen apapun yang masuk, milenial juga silakan. Dan banyak tanggapan-tanggapan yang lucu-lucu yang saya terima tadi, ada yang minta dicarikan jodoh gitu kan, lucu-lucu memang anak-anak ini. Kemudian ada juga yang tanya mengenai soal bagaimana tugas sehari-hari di dalam mengamankan negeri ini. Ada yang tanya juga mengenai forecasting ke depan, dia tanya juga saran pendapat sebaiknya ke depan seperti apa dia. Ada juga tanya mengenai sekolah, karena dulu saya juga rektor Sekolah Tinggi Intelijen Negara, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu juga saya jawab supaya mereka... Dan relate juga ya Pak ya? Iya, supaya mereka mempersiapkan diri. Kalau memang ingin menjadi taruna dari STIN ya, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, mereka supaya mempersiapkan diri karena saingannya berat, ya. Dan itu terpilih di antara yang terbaik. Oleh karenanya kita ingin kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari sejak awal dia sudah bisa mempersiapkan diri, sehingga tidak terdadak pada saatnya nanti dengan berbuntut kegagalan gitu di saya. Oke. Sama kemudian segmentasinya tadi udah. Informasi yang biasanya disampaikan oleh di sosial media BIN ini seperti apa Pak informasi yang disampaikan? Dan kemudian kira-kira pola-pola pemberian informasi kepada masyarakat itu seperti apa Pak? Kita mengikuti tren apa yang sedang berkembang, kemudian kita juga melakukan patroli cyber 24 jam. Kalau misalnya hal-hal yang kira-kira perlu disampaikan bahwa ini ada pelanggaran, ini bisa, ini tidak, ini ada undang-undang ITE, ya kita sampaikan seperti itu sebelum menjadi tindak pidana. Karena kalau sudah menjadi tindak pidana itu menjadi ranah yang lain. Dan kita tentu tindak pidana atau ranah pidana itu menjadi ranah akhir. Jadi sebelumnya tentu kita akan memberikan sebuah peringatan, pembelajaran, kemudian juga nasihat kepada mereka. Karena banyak diantaranya mengerikan di situ, kata-katanya ada yang mengadu domba, ujaran kebencian. Ternyata setelah kita trace, dia anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ada juga berarti komen-komen seperti itu ya Pak ya? Ada, ini kita ingatkan, juga kita sampaikan kepada orang tuanya supaya juga ikut mengawasi ada anak-anaknya supaya di dalam bermedsos itu tetap ada sopan santun dan etika yang dibawa. Oke, baik. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bijak dalam Bersosial Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, media sosial saat ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kecepatan, kepraktisan, dan berbagai kemudahan lainnya menjadi magnet yang menarik banyak orang untuk menggunakan media sosial. Bahkan media sosial pun tidak hanya menjadi ruang interaksi antar penggunanya, namun juga
menjadi rujukan informasi bagi masyarakat luas. Lonjakan penggunaan media sosial pada satu sisi memang merubah pola komunikasi menjadi makin intens dan cepat. Namun, di sisi lain, media sosial telah menimbulkan sejumlah persoalan seperti sarana propaganda, paham radikal, penyebaran konten pornografi, kabar bohong, ujaran kebencian, hingga munculnya akun medsos palsu yang mengatasnamakan institusi negara. Akibatnya, masyarakat rentan terpapar informasi keliru sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berujung pada konflik. Hadirnya akun media sosial resmi Badan Intelijen Negara merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Namun, tetap menekankan pentingnya kerahasiaan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Selain sebagai sarana mensosialisasikan berbagai isu terkait, akun media sosial juga diharapkan mampu mendekatkan BIN dengan masyarakat luas. BIN mengajak masyarakat untuk terus menggunakan media sosial secara bijak. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan mampu mengunggah konten positif sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dan ikut menangkal hoax, ujaran kebencian, dan radikalisme. Warganet juga dihimbau untuk tetap menjaga keamanan privasi akun dan menggunakan media sosial seperlunya untuk menghindari ketergantungan yang rentan berdampak pada gangguan kesehatan mental. Demikian, semoga ini menjadi awal yang baik untuk pemberdayaan dan literasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya pemirsa, Anda masih bersama kami di Bijak dalam Bersosial Media, dan itu adalah tadi pesan Pak Wawan terkait dengan sosial media yang saat ini makin banyak sekali penggunanya ya Pak ya. Kita masih membahas sosial media nih Pak. Ya. Jadi bagaimana BIN melihat perkembangan sosial media yang saat ini marak terjadi Pak? Banyak sekali mulai dari anak milenial, kemudian juga baby boomer juga saat ini menggunakan sosial media. Teman-teman dari BIN melihatnya seperti apa Pak? Ya, ini memang seperti euforia, di mana anak muda kalau tidak bermedsos serasa ketinggalan zaman. Ya. Dan mereka kadang-kadang ya kurang diiringi dengan kewaspadaan dan kedewasaan. Bahkan kadang-kadang naruh hal-hal yang sesungguhnya sangat private ke situ. Ya. Gambar-gambar yang tidak semestinya, ataupun masalah-masalah pribadi, hal-hal yang rutin, yang kebetulan juga bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Oleh karenanya, kalau melihat dari semua ini kan perlu satu aturan, dan juga legalitas serta etika, supaya mereka juga bagaimana berselancar di dunia maya itu, jangan menganggap itu dunia privat, tapi ini dunia publik, di mana semua orang bisa tahu. Bahkan kalau dia melakukan sesuatu yang kebetulan keliru atau melanggar hukum, bukan hanya diketahui oleh 1-2 orang, tapi bisa jutaan orang tahu. Itulah sebabnya maka perlu ada satu kesadaran, bagaimana sih sebetulnya hidup di dalam dunia media sosial itu. Kemudian bagaimana aturan main, supaya dia juga tidak terjebak di dalam pelanggaran dan tuntutan pidana. Ini yang perlu kita sampaikan. Dan dia juga pelajari itu, bagaimana undang-undang ITE itu, dan juga sanksi serta dendanya. Memang ini menjadi sebuah pembelajaran yang mungkin bagi mereka itu hal baru. Tapi justru hal yang baru ini menjadi titik awal, bahwa teknologi yang perkembangannya demikian pesat, selalu diiringi oleh aturan. Di dunia di mana kita ada demokrasi, ada kebebasan, ada kesetaraan, tapi juga ada aturan. Ada aturan, nah itu yang terus harus kita gelorakan, supaya mereka menyadari bahwa semua yang dilakukan, baik itu berupa gambar, video, percakapan, ataupun
juga share ataupun dia men-tweet ataupun menyampaikan sesuatu, kalau itu di situ sudah mengandung unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab, maka ini bisa berakibat yang tidak baik bagi dirinya. Ya, termasuk kalau hanya sekedar Instastory juga harus dipikir-pikir Pak ya sebelum diposting Pak ya. Nah, bicara soal sosial media Instagram dan juga Twitter pemirsa, saya ingin menyebutkan ini beberapa sosial media atau medium yang saat ini sudah diluncurkan teman-teman dari Badan Intelijen Negara. Di websitenya Anda bisa mengunjungi di www.bin.go.id, kemudian juga di Twitter binofficial_RI, Instagramnya binofficial_RI, Facebook binofficial.ri. Nanti ya pemirsa bisa melihat di sana ada mungkin berbagai informasi yang sudah di-share dari teman-teman dari BIN, mulai dari rilis begitu ya Pak ya, dan informasi-informasi terbaru. Nah Pak, kalau kita bicara soal media sosial tentu ini tidak terlepas dari kaum milenial. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sih tips dari teman-teman BIN atau dari Pak Wawan untuk kepada teman-teman pemirsa yang ada di rumah, terutama milenial ini, agar bisa terhindar dari hoax ketika menggunakan sosial media? Ya, mereka harus lakukan cek, recheck, dan cross-check. Jangan ditelan mentah begitu aja tanpa dikunyah. Tanyakan kepada ahlinya, serta juga lakukan pembanding, di mana satu sumber mungkin tidak sekuat kalau ada yang dikuatkan oleh 2 atau 3 sumber. Kemudian banyaklah membaca, karena kita belajar itu tidak hanya di sosial media ansih, karena banyak sekali penyesatan di situ. Seorang calon-calon ilmuwan terpelajar di kalangan milenial, kalau hanya membaca yang di medsos, maka dia akan tumpul. Karena di situ multi pemikiran yang begitu bebas. Sementara disiplin ilmu yang berkarakter dan arti keilmuan yang sesungguhnya, itu justru diperdalam bukan di situ. Di situ hanya pembanding. Oleh karenanya, kita harus berpikir keras ya, berpikir cerdas, berpikir supaya bagaimana ke depan itu tetap mau mengasah dan melakukan riset. Tidak hanya mengandalkan apa-apa, menjiplak apa yang ada di situ untuk kemudian diupload. Tapi dengan tetap mempertajam dan memperkuat riset dan juga berbasis pada teori teoretikal yang baik. Dan dia melakukan triangulasi ya tadi, cek, recheck, dan cross-check. Maka niscaya dia tidak akan tersesat lah di dunia maya yang kadang-kadang ini antah berantah. Apalagi kalau bermain di dark web misalnya, atau di web, waduh di sana banyak sekali perlu kedewasaan kita untuk diuji, karena begitu luasnya samudra yang bahkan di dasar laut hitam ibaratnya ya di situ. Dari situlah maka perlunya ada suatu pemikiran yang lebih dewasa ketika berselancar di media sosial. Ya, jadi harus lebih hati-hati Pak ya. Harus pemirsa di rumah harus lebih cek dan recheck, harus lebih hati-hati, dan juga jangan asal untuk men-sharing sesuatu ya Pak ya, harus lebih hati-hati. Nah, kalau kita bicara soal sosial media saat ini memang sudah sangat marak terjadi, apalagi di pandemi seperti sekarang ini Pak ya. Nah, kalau bicara soal pandemi pemirsa, ternyata Badan Intelijen Negara baru-baru ini juga sudah menemukan obat dari COVID-19 ini. Bukan begitu Pak? Itu bisa dijelaskan Pak ke pemirsa, itu seperti apa Pak prosesnya? Jadi Badan Intelijen Negara itu bekerja sama dengan berbagai universitas untuk melakukan penelitian, terutama yang memiliki fakultas kedokteran. Kemudian juga kerjasama dengan laboratorium-laboratorium yang ada. Kemudian dengan rumah sakit rujukan, serta dengan ahli-ahli virologi kita kumpulkan, kemudian kita kerjasamakan untuk melakukan riset pendalaman. Dan alhamdulillah sekarang sudah ditemukan, ini kerjasama dengan dengan UNER ya, Universitas Erlangga, dan juga dengan BNPB ya, dan ketemulah ini 3 macam varian ini, di mana di sini ada yang namanya Laridok A1, kemudian juga ada hidrosid A1, kemudian juga ada Lorasid A1. Oh, jadi ini ada 3 macam Pak? Bukan cuma 1 macam aja, tetapi ada 3 macam. Ada kontraindikasinya, mana yang orang yang kena penyakit jantung, maka ini tidak boleh dikenakan. Mana yang kena liver, ini tidak dikenakan. Semua nanti akan diuji oleh dokter internis yang sebelumnya melakukan rekam jejak kesehatannya seperti apa dan diuji di laboratorium. Pak, ini boleh dijelasin secara detail lagi Pak, soalnya ini penting nih pemirsa. Jadi teman-teman dari BIN ini sudah menemukan obat COVID-19, tapi sebelumnya kita harus jeda dulu, nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di program spesial Bijak dalam Bersosial Media, dan saat ini kami masih bersama Pak Wawan dari Deputi 7 Badan Intelijen Negara atau BIN, dan saat ini teman-teman dari BIN sudah menemukan obat COVID-19 pemirsa. Ada 3, tadi sempat kepotong Pak ya obrolannya, Betul. bisa dilanjutkan kembali Pak. Jadi ini ada 3 ya Pak ya? Iya, Jadi sudah berapa lama Pak obat ini ditemukan Pak? 3 minggu. 3 minggu yang 3 lalu? minggu yang lalu. Oh, gimana itu Pak Dan prosesnya? sekarang sampai ketemu? sudah dapat hasil uji klinis oleh BP POM sehingga ini sudah boleh Didistribusikan. konsumsi, sudah boleh. Jadi ini pemirsa sudah mendapatkan uji klinis dari BPOM dan Pak Wawan mengatakan bahwa ini sudah bisa didistribusikan kepada pemirsa atau masyarakat yang ada di rumah. Ini Pak, kapan Pak kira-kira bisa distribusikan Pak? Sampai saat ini mereka-mereka yang berobat di BIN kan kita punya klinik dan juga melakukan rapid test kasih tindakan dengan obat ini, dan alhamdulillah ada yang dalam 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang 72 jam sembuh. Oke. Demikian juga yang di UNER maupun di PNBP juga bisa didapatkan ini, dan ini nanti karena sudah ada uji klinisnya maka ini sudah bisa beredar. Oke. Mengenai soal secara teknisnya nanti dokter lah yang secara teknis. Jadi untuk di BIN sendiri berarti sudah banyak juga pasien yang sudah sembuh dari obat ini Pak ya? Sudah. Nah ini kalau untuk pendistribusiannya berarti sudah didistribusikan juga Pak di ini. Dan untuk harga sendiri saya pengen tahu juga nih Pak. Sampai saat ini memang tidak diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan? Ya, sampai saat ini diberikan gratis kepada para penderita, dan hasil dari swab kemudian diketahui memang positif ya sudah lantas dikenai tindakan pakai. Jadi ini obatnya Lorazid Pak ya? Dan ini gratis pemirsa. Tapi untuk pemirsa yang ada di rumah kira-kira untuk mendapatkan ini akan kemana Pak? Boleh kemana? Bisa ke klinik BIN, bisa. Boleh langsung ke klinik BIN? Bisa. Langsung. Ya, kalau yang dekat-dekat di Surabaya di sana di UNER itu bisa, atau ke BNPB di sana juga. Oke, ini di Surabaya ada, di Jakarta ada. Kalau kota-kota lain Pak ada juga? Karena ini baru dan baru juga dapat uji klinis belum ada. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang minta, kemarin ada kawan dari Manila, Filipina, dia tahu ketika saya bicara di media, dia juga tanyakan bisa dibantu untuk, oh bisa saya bantu. Bisa ya Pak ya? Berarti kalau misalnya pemirsa saat ini positif COVID-19 mungkin bisa langsung ke BIN ya Pak ya? Bisa. Bisa. Nah, kita akan kembali ke sosial media lagi nih Pak. Mengingat bahwa sosial media ini saat ini sudah sangat marak sekali adanya. Mulai dari anak milenial, kemudian baby boomer, semuanya menggunakan sosial media. Saya juga mengutip dari, ini saya ada baca dari jurnal, ini sebuah Journal of Mental Health, katanya kalau misalkan kita sering menggunakan sosial media ini akan membuat mental illness untuk menggunakan sosial media secara berlebihan atau adiktif. Itu seperti apa Pak? Pak Wawan melihatnya seperti apa? Kita harus tetap membatasi diri penggunaan sosial media, kita juga menjaga kesehatan, apalagi juga pengaruh-pengaruh dari bacaan yang ada juga harus kita seleksi, dan kita tidak lantas terbawa ke sana, apalagi juga banyak teman-teman di sana yang mungkin juga tidak terlalu baik dalam kesehariannya, hanya manis di dalam sosmed saja, dan ternyata di balik ini banyak juga ada dunia kejahatan di balik itu. Maka kita tetap harus mengontrol diri. Walaupun misalnya kita dapat kenalan-kenalan baru yang di situ, tetap melakukan bagaimana share untuk ditanya siapa sih, kemudian di-trace. Karena banyak sekali kejahatan yang juga muncul akibat dari ini. Kemudian masalah kejiwaan jelas, kalau dia bacaannya hal-hal yang sangat mengganggu kejiwaan, kebiasaan menjadi buruk, kemudian juga misalnya horor, kemudian masalah kriminalitas, pembunuhan dan sebagainya akhirnya mempengaruhi jiwanya, ini tentu juga perlu ada suatu terapi. Makanya orang tua ataupun orang-orang rumah juga harus tahu lah apa yang dia baca, adik-adik anak-anaknya, sehingga mereka ini sangat mempengaruhi emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi dia. Gitu. Jadi memang sebenarnya tergantung kepada apa yang kita baca, apa yang kita tonton Pak ya. Jadi hati-hati nih pemirsa yang ada di rumah, apalagi kalau kaum milenial, jika Anda menggunakan sosial media tentu harus lebih hati-hati begitu Pak. Pak, ini sebagai penutup kira-kira ada himbauan atau pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman terkait soal penggunaan sosial media? Silakan. Ya, kita ingin hidup produktif, kita ingin hidup kita manfaat, dan juga masa depan itu jauh lebih panjang ketimbang sekedar hanya memikirkan hari ini. Oleh karenanya
sikap bijak ini sangat akan mempengaruhi masa depan kita semua, dan kita harus berpikir lebih mendalam sebelum terpengaruh oleh hal-hal yang misalnya ajakan-ajakan menuju ke arah teroris, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran mengenai ujaran kebencian, kemudian masalah perjudian, masalah makar ataupun jenis dari itu. Oleh karenanya kita tetap harus dekat dengan orang-orang sekeliling kita untuk ditanyakan, terutama mereka yang lebih dewasa, sehingga atau guru-guru kita, sehingga memperoleh suatu kombinasi pemikiran dan berimbang, tidak lantas tercengkram oleh agitasi atau hal-hal yang membuat kita itu terdeviasi pemikiran-pemikiran dari kehidupan normal. Mudah-mudahan ini sebuah langkah maju untuk tetap kita bersosial media, tapi bersosial media yang sehat. Baik. Luar biasa sekali Pak ya, dan semoga pemirsa yang ada di rumah lebih berhati-hati dalam bersosial media. Sekali lagi saya ingatkan kepada pemirsa, ini Anda bisa melihat ataupun mengecek sosial media dari BIN di website www.bin.go.id, kemudian di Twitter dan juga Instagramnya di binofficial_RI, dan kemudian Facebooknya binofficial.ri. Pak Wawan, terima kasih sudah hadir bersama kami di program spesial bijak dalam bersosial media kali ini, dan juga pemirsa untuk Anda terima kasih sudah menonton kami di program spesial kali ini. Stay safe, stay healthy. Saya Jeffrey Aldino, terima kasih, sampai jumpa.